Perkenalkan, nama saya Fajar Putranto. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang servis berkala 1000 km di dalam mobil Avanza 2010. Pendingin mesin. Pertama-tama kita buka tutup radiator dan kita cek ada cairan atau tidak. Kalau ada, kita tutup kembali, dan kalau tidak kita tambahkan lagi. Dan kita buka tutup reservoir dan kita cek terdapat cairan coolant atau tidak yang terdapat pada reservoir. Periksa baterai secara visual. Yang pertama adalah pemeriksaan kondisi dari kotak baterai. Kotak baterai yang masih normal, bentuknya masih rata dan lurus, dan tidak dapat menggelembung, tidak ada retakan pada kotak baterai. Yang kedua, pemeriksaan secara visual yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terminal baterai, yaitu ini, terhadap kerusakan atau kotoran. Kalau terdapat kotoran kita bersihkan. Dan ketiga, pemeriksaan secara visual yang ketiga adalah pemeriksaan jumlah elektrolit, yaitu adalah cairan di dalam baterai hanya berlaku untuk baterai basah saja. Tinggi elektrolit dalam baterai dapat diketahui dengan melihat tinggi permukaan elektrolit dengan batas atas atau batas bawah pada kotak baterai. Yang keempat, pemeriksaan visual secara 4 adalah pemeriksaan tutup baterai, yaitu ini, dan saluran ventilasi pada tutup baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang-lubang ventilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil reaksi kimia saat proses pemisahan dan proses pengosongan. Minyak power steering. Kalau di sini terdapat tulisan kalau sudah memenuhi standar tidak perlu diisi kembali. Pembersih udara, pertama-tama kita buka klep dulu, lalu cek bila saringan udara kotor, kita bersihkan dengan kompresor, dan lalu kita kembalikan dan kita tutup semula, tutup saringan pembersih udara. Selanjutnya, periksa suspensi mobil. Kita lihat terdapat kebocoran atau tidak. Selanjutnya, periksa roda kemudi. Pertama-tama kita periksa tekanan ban sudah sesuai standar, dan yang kedua kita periksa permukaan luar ban yang sesuai standar. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat, yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Jadi saya dapat medali perak ini di bidang IT Network System Administration. Silver medal goes to Rizky Muhammad.
Indonesia. Saya mendapatkan silver medal di bidang IT Software Solution for Business. The silver medal goes to Hengki Sanjaya, Indonesia. Saya dari SMKN 1 Singosari, saya mendapatkan bronze medal. The bronze medal goes to Muhammad Hafiz Miftah Fauzi, Indonesia. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Rizky Kenaiwa Yudi. Saya Rifkian Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang servis berkala 1000. Simak tontonannya. Ya. Dan ini Didik Wijaya Racing. Air racing barang. Saya akan memeriksa oli mesin dengan cara pertama tarik tongkat ini dan lihat tekanan oli apakah berada di bawah tanda high atau low. Jika oli berada di bawah tekanan low, berarti oli harus diganti atau harus ditambah dengan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan cairan pendingin udara. Yang pertama dengan melihat reservoir yang berada di samping mobil. Yang pertama pastikan kondisi aerator berada di atas tekanan low. Jika berada di bawah tekanan tulisan low, pastikan isi cairan pendingin lagi dan pastikan cairan pendingin tidak habis agar mobil tidak mengalami overheating. Low. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan saringan pembersih udara. Pertama-tama lepas pengunci yang ada di kanan kiri dan soket yang ada di belakang. Kemudian ambil filter dan dilihat apakah bersih atau kotor. Jika kotor, disemprot dengan kompresor udara yang tekanan tinggi. Sini saya akan memeriksa bel atau klakson masih berfungsi dengan baik atau tidak dengan cara menekan bagian tengah tombol setir. Terus ini saya akan memeriksa wiper depan dan belakang apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama, wiper depan. Di sini air masih keluar dengan lancar, tapi posisi wiper syarat atau sulit untuk bergerak. Sekarang ganti wiper belakang. Di sini saya akan memeriksa pedal kopling dengan cara injak pedal kopling apakah berfungsi atau tidak, dan pastikan pedal kopling tidak terlalu masuk ke dalam. Yang kedua, setelah itu saya memeriksa pedal rem. Pada saat mati kondisi pedal rem akan sedikit keras jika diinjak. Dan yang kedua, ketika mesin hidup, sistem ABS akan hidup, dan ketika motor dihidupkan, pedal rem akan lebih ringan daripada ketika mesin mati ketika diinjak. Di sini saya akan memeriksa minyak rem. Di sini di tabung ini minyak rem harus di atas tekanan minimal dan tidak boleh di atas tekanan maksimal. Saya akan memeriksa
permukaan ban dan tekanan ban. Yang pertama saya akan memeriksa tekanan ban. Seharusnya tekanan ban dilakukan dengan menggunakan alat. Di sini kita menggunakan alat seadanya dan cara memukulnya apakah ban ini keras atau tidak. Yang kedua kita memeriksa permukaan ban. Pastikan permukaan ban tidak halus dan masih memiliki alur. Ini contoh permukaan ban yang sudah layak tidak pakai dan harus segera diganti agar tidak menyebabkan kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Di sini saya akan memeriksa minyak atau oli power steering dengan cara membukanya. Kita periksa. Pastikan kondisi oli power steering masih ada. Di sini saya akan memeriksa tali kipas. Yang pertama kita cek keadaan dengan cara visual. Pastikan permukaan V-belt masih berfungsi dan tidak aus. Yang kedua, pastikan V-belt terpasang dengan sesuai ukurannya dan tidak kendor agar putaran yang dihasilkan bisa maksimal. Asar. Lampu kota. Dim. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.